Karena alam atau alamiah. Kale. Berarti ilmu uronyo dan nyumbuk dari Abu Syekh Wala adalah kita sampaikan ulang tadi, apabila terjadi jual beli, rusak batal jual beli itu karena sebab alaminya terjadi, merusaklah barang itu, maka boleh khiyar. Arti boleh khiyar gimana? Pilih, lanjut nggak jual belinya nih? Lanjut boleh. Wah, nggak lagi lah karena ada rusak. Boleh juga, boleh khiyar. Tapi apabila kafir harbi datang merusak barang kita, maka secara otomatis perniagaan. Ilmu yang pertama yang ada yang merumpok uronyo dari ulama dia ulang tu Abu Syekh Wala. Dino tak baca kasus. Ada beberapa kasus yang terjadi dalam hal jual beli tentang mata benda yang rusak atau benda barang yang rusak karena beberapa sebab. Jika ada orang bertanya, apabila seseorang beli mata benda daripada seseorang, kemudian maka nyata aib benda itu dengan aib yang dari Allah dahulu daripada diterimanya, atau diaibkan oleh yang menjual yang beli akan aib mata benda pada dua masalah ini, atau mengaibkan dia yang beli, apa diwajibkan oleh syariat? Ini mana kasus? Apa kasus Tengku? Contoh, Tengku saya beli HP. Tengku saya beli HP. Terus tiba-tiba HP-nya rusak. Saya tinggal di Sigli, HP di Banda Aceh. Maka dikirimlah HP dari Banda Aceh ke Sigli. Di pertengahan jalan, rusak HP itu. Rusak HP. Rusaknya karena Allah, arti karena alam. Ada kalanya rusak barangnya karena si penjual, tengah dia perloh menan. Ada kalanya rusak itu karena si pembeli. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, segala rusaknya yang rida, artinya ikhlas yang belinya. Alah kakalah anak puan nama talah halil. Bata benda atau barang yang kita rusak karena si penjual, karena pertanyaannya dia rida. Nyanyi yang model mari kita tanya sama Abu Syekh Wala. Bagaimana jawabannya Abu? Beliau berkata bahawa yang diwajibkan oleh syarak pada demikian itu, bahwa mata benda itu yang menjual, dan tiadalah yang beli itu mengambil imbah daripadanya, karena ia kuasa atas memfasahkan perniagaannya pada dua masalah yang pertama, dan karena diperoleh aib daripada faal dirinya pada masalah yang ketiga. Barang itu udah dikasih belum duitnya? Pematoi banda Hanali. Dia tinggi tinggal. Berarti barang di Sare ya. Sudah? Barang ada di Sare ya. Di Gunung Sare. Kamu mana? Rusak barang itu. Maka yang wajib bagi syarak bertanya dulu kepada si pembeli, udah bayar belum barangnya? Belum Nungku. Bayarlah. Bayar dulu barangnya, baru nanti boleh ikhlas, boleh rida. Jadi baik mana? Tanya tigli, pesan HP lah tak pegah jualan. Di pertengahan jalan rusak. Kalau dah bayar, lainnya tak pegah jualan. Apalah lu ikhlas kan? Haji menang. Kalau barang belum bayar, harus bayar dulu baru ikhlas. Jual beli yang mudah lagi yang kasus. Apabila rusak itu karena si penjual yang merusaknya,
ambil berarti benar-benar naikkan kasus. Arti naik kasus adalah bertanya apabila barang ini sudah dibayar. Kalau terkadempeng. Kalau terkadempeng barang. Berarti dua di sini hukum syarak. Pertama boleh khiyar. Arti khiyar itu boleh begitu. Dengan syarat kita sudah mengaji kan tentang aib qadim, aib jadid. Mudah ingat ya? Aib qadim, aib jadid. Mudah ingat? Saya ingin batalkan barang Samsung ini. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat naikkan kasusnya. Timbulkan fakta rusaknya. Gimana fakta rusak? Dua. Ada rusak dahulu, ada rusak kemudian. Rusak dahulu, waktu sampai barang sudah rusak. Ini disebut dengan aib qadim namanya. Maka kalau faktanya ada, bawa pulang. Ambil duitnya. Boleh. Yang nggak boleh, sudah sampai barang 2 hari kita tak buka-buka, lalu rusak betul-betul. Itu disebut aib jadid. Rusaknya kemudian, maka tidak boleh minta ganti. Kalau begitu kita yang rugi. Jadi, coba kesimpulan benar-benar kasus yang seperti ini. Pertama jawabannya, apabila sudah dibayar harga barang di pertengahan jalan rusak, boleh kita ucapkan kajilah ridha mentan kali ikhlas. Berarti selesai perniagaan. Kalau tidak ikhlas, yang rusak bukan karena kita, tapi karena orang yang po barang, maka harus naikkan kasus. Cara naikkan kasus dua. Saya nggak terima, berarti tunjukkan fakta aib qadim. Menyuhana, ini. Yang kedua, jawaban yang kedua, boleh ikhlas apabila sudah bayar. Jadi itu kasus pertama. Kemudian ada kasus yang lain terjadi pada perniagaan. Apabila seseorang beli pada seseorang dahulu daripada diterimanya. Ya, contoh berarti jak blow HP. Tengku, cuk HP apa? HP apa? HP Samsung. Mantron 4 dan Tigli. Saja, lu kirim apa? Ya, pennya kira-kira mah. Yang pengen alam. Sampailah maka diaibkan oleh orang asing yang ahli iltizam akan dia dengan tiada figli pahili tinggai danyo perlulah le urang ai danyo kan ada perlulah nya kalau bayar lah urangnya so ikal Abu Syawkal ahli iltizam. Ahli iltizam apa? Barang rusak oleh pihak asing melainkan kafir harbi. Betul kan? Af'al asing itu orang yang merusak barang kita. Ada kalanya yang asing itu maksudnya di luar agama kita. Orang Cina kah yang merusak barang mungkin. Orang kafir yang kafir itu tidak benci kita, tapi dia merusak. Itu disebut ahli iltizam. Kalau yang non-iltizam artinya kafir harbi. Lagi contoh kasus terornya kafir Quraisy ketika kerajaan Yaman orang Muslim datang ke Madinah, di pertengahan dirusak oleh orang-orang yang benci Islam. Secara otomatis si Abu Syahwala itu batal sendirinya perniagaan. Hana pun telefon dia, bang barang lumpat. Hana pun telefon dia yang rugo-rugo yang untung-untung. Nyanyi iltizam. Artinya dia confirm kan? Kalau Hana Ridha. Tanya Hana Ridha, yang tetap batal sendiri apabila yang perusak barang itu nyan, orang yang kon ahli iltizam. Hanya ahli iltizam itu artinya orang-orang yang merusak barang di luar dari kafir harbi. Kafir harbi yang kafir yang benci terhadap Islam. Menyobarang reloh nyan perlu oleh orang kon Islam yang benci Islam, maka otomatis gitu. Tapi kadang orang nak tanya orang awaknya orang Islam benci ke tak Islam? Orang Islam benci Islam ni gimana?
Oh, punya orang Islam perlu barang katanya yang dibenci Islam, tetap kitanya pihak pembeli khiyar. Jawabannya. Khiyar telefon orang yang po, bang. Dia ulun khiyar. Kibang khiyar, pilih. Lanjutkan barang ini jual belinya atau selesai. Boleh khiyar. Nah, kakak kembali noleh baju tak. Jadi ada kasus yang sudah sampai di Sigli tapi dirusak Kaful iltizam kan? Kaful iltizam kan? Atau orang asing lah, menan maksudnya. Akan dia dengan tiada sebenarnya. Betapa dihukumkan oleh syarak pada yang demikian itu. Nyo rusak, truk barang tigli. Kalau lo sandi bangnya yang relohnya ahli iltizam atau orang asing. Tapi sebenarnya, sesungguhnya itu tidak terjadi. Apa kan? Dia punya bahasa dia mana? Dia tak pengir macam. Ini reloh barang, ternyata orang lain. Alasan je tak pegahnya orang asing. Contoh lah, barang sampai, yang merusaki siapa? Anak yang rusak. Kale? Anak yang rusak dia nak form tepu. Kemudian tak pegah je yang relohnya orang ahli iltizam. Yang kimang kasus sebenarnya ada kala di kita nyo tak pengit nyam ada kala kita nak form kita nyo tak perlu HP bakmon atau tak perlu HP mesti contoh di atas meja. Waktu di atas meja teruslah icoklah HP-nya tumpam dia menang karena kita nyo tak kalau nyam sangar mungkin anu ilmu menang. Nyo sang iltizam perlu. Ada kala je menang. Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Oleh Abu Syekh Kuala bahawa adan memfasahkan dia. Berarti khiyar sih jawabannya. Khiyar. Bagaimana cara khiyar? Telepon orang yang pembelinya, bang, barang rusak nih. Kenapa rusak? Karena ahli iltizam. Kibang soal iltizam kamu nak kamu kau orang buat sebenarnya. Pokoknya relah orang asing yang pegang relahnya. Relah HP kamu nya karena orang asing. Kale. Nah, maka itu boleh khiyar. Boleh khiyar gimana? Lanjutkan perniagaan atau merusak perniagaan atau membatalkan perniagaan. Kalau berarti dia harus bayar dulu. Bayar ke sana nanti nyantik baru untuk tanya penanyahan beri alasan rusak kenapa, bagaimana rusaknya, dan seterusnya. Jadi apabila sudah seperti itu boleh membatalkan perniagaan atau melanjutkan. Maka apabila ia melakukan perniagaannya serta ia menerima mata benda, niscaya ditunginya lah asing itu imbahnya persalahan jika itu karena diharuskan oleh akal lenyap mata benda itu selama belum punya lagi ia menerima dia. Maka tatkala itu fasahlah perniagaannya, maka tidaklah patut ia menerima imbah daripadanya. Nah, yang barang kalau truk dalam tigli. Tapi nak urun pinjam, bang pinjam je, cok je lah. Tanya kalau terima dalam barangnya. Kalau terima barangnya kaya pinjam lah kau. Maka tidak ada sistem khiyar seperti itu. Yang khiyar rusak oleh orang lain boleh khiyar. Arti khiyar ini memilih lanjut perniagaan atau berhenti. Kalau lanjut perniagaan ada kalanya kita rugi. Kenapa rugi? Bang, kenapa nggak dijaga? Maka di sana kita harus bayar. Ya, benar. Kah, kau faham? Nah, jadi yang kena tuan sampaikan ini boleh dalam jual beli khiyar apabila rusak oleh ahli iltizam asing seperti kafir harbi. Dan nyopi hantar dulu mudah lagi nyo. Sang hana jualan perniagaan lagi nyo yang mudah lagi nyo cara. Hana jualan lagi. Ini opi hurun jual beli kakek ngon ala draw jo kon ngon ala itulah ngon ala draw jo. Kibang masuk ala draw yang ke lagi model-model peng panjarnya.
Pen Banjar ada yuk, pen HP berapa harga? 20 juta. 2 juta. Kak, duta panjangnya aja deh. Bukan cok tikap je, oh menan berarti ni 2 juta hangah. Oh hanyu na. Islam tidak mengajari wang-wang panjar. Boleh wang panjar itu untuk beli, tapi tidak boleh ada istilah hangus. Kalau ada istilah hangus, ni ribanya. Janto yang pajuh peng hangusnya, ribanya. Nyantuk buat hati untuk nyangka keruh hati. Banyak pajuh, oh mana auzubillah min zalik. Maka ni lawiknya anak-anak met buo tayu yak bet karena peng riba pajuh. Tayu di semayang, ini malah ribu tanya Allah semayang. Anak met lawiknya. Ya, benar lagi kan. Jadi jangan makan harta riba, bahaya. Kasus yang ketiga. Jika orang bertanya, adakah harus pada hukum syarak seseorang memerintahkan pada mata benda yang dibelinya akan dia selama belum punya lagi ia menerima dia atau tiada? Ya, contoh ni benar. Ilun tuan, saya ini tidak contoh, bang, kirim dong HP Samsung. Berapa? Oh, HP iPhone satu. iPhone terbaru baru ini. Nah lah 50 juta. 20 juta itu kan bukan main-main. Harganya itu kan mahal juga. Apa? Jangan apakah dapat tinggal iPad kiban cara kirim. Atau mana? Di Sigli. Betul bang, Siglinya luah lipat ni. Anak pun dikirim di Sigli je benar. Ini kasusnya, ini kasus. Dia pesan barang, tapi dia tidak mengatakan serinci-rincinya di mana dia tempat tinggal atau menerima barangnya. Ya, ini kasusnya. Bagaimana cara menyelesaikan hal seperti itu? Maka dijawab oleh Abu Syekh Kuala. Tiada harus dan tiada sah perintahnya dengan menjual. Berarti tidak boleh itu. Pihak pembeli, oh benar-benar nak jadi bang untuk pulang kirim. Maka pihak penjual dia karena tidak jelas tempat menerimanya. Kalau begitu batal dulu jual beli kita. Hanya benar, kan? Dia atau menyandarkan dia atau memberikan dia atau menyuruhkan dia mengambil upahan selama belum punya lagi ia menerima dia. Kita sebagai wakalah yang belum tahu. Yang belum si Ahmad ni. Si Ahmad yang belum. Awak Tigri. Contoh dia kan. Yang jual siapa? Mustafa. Segala sesuatu antara kedua ini terjadi perniagaan. Apabila si pihak pembeli itu memerintah mengambil barang kah? Menjual barang itu kah? Mungkin dina barang. Atau memberi. Apabila tidak jelas tempatnya, maka tidak sah perniagaan. Dan katanya, kamu dalam ranah perniagaan urungnya dua, menyuhana jelas tempat, maka katanya hana sah wakalah. Ini dua hal yang tuan bahas. Pertama ini, si Ahmad pesan barang ke Mustafa. Pesan barang ke Mustafa. Apa kirim aja lah pokoknya. Itu tidak sah jual beli. Satu. Yang kedua, si Ahmad terkadang punya barang, suruh kita. You adanya. Anak coknya kan, entak gede penayung. Oh, ni penayung pak bang, penayung kan luah. Pokoknya penayung. Maka kita pun harus menolak karena itu tidak sah wakalah. Yang mana? Kemudian apa lagi? Menggantikan barang. Tidak sah juga. Bagaimana menggantikan barang? Barang rusak. Saya merusak barang orang. Maka saya harus ganti. Saya panggillah orang. Sini minta dek. Ambil barang ini barang ganti ya. Ambil barang ini, taruh di penayung. Ya bang, penayung di mana? Pokoknya cari aja orang penayung. Itu nggak sah. Ngasah wakalah seperti itu. Apalagi belum menyuruh mengambil upah selama belum punya lagi
Dek kena sihat. Apa bang? Mana? Nucuk peng long sihat, peng laku barang betul benar. Ambil sebentar di penayung bah. Dia bang, penayung pak bang. Pokok dia laki ju ina ju. Jangan sah sih. Menjual yang seperti itu tidak sah, menyuruh mengambil upah tidak sah, memberikan barang tidak sah, menggantikan barang tidak sah, membeli barang yang seperti itu tidak sah dengan alasan tidak jelas barang untuk diterima. Bahasa lainnya tempatnya nggak jelas. Betul kan? Munai kala Abu Syekh wala. Kemudian tiada jua sah perintahnya pada mata benda itu karena ditegahkan oleh Nabi Muhammad. Berarti yang model lagi nyanka ditegah oleh Rasulullah. Artinya dilarang oleh Nabi Muhammad apabila tempat menerima barang itu tidak jelas. Ini kan? Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, daripada menjual mata benda yang dibeli selama belum punya lagi diterima oleh yang beli akan dia. Dan karena dhaif miliknya tatkala itu, tetapi sah perintahnya dengan memerdekakan dia, mewasiatkan dia, atau daripada lainnya itu, maka rupa masalah seperti ini, seorang menebus sahaya daripada seorang, kemudian maka dimerdekakan oleh orang yang menebus selama dia belum punya lagi diterimanya atau wasiatnya itu akan seorang ini saya sah merdekanya atau wasiat itu hukumnya syarak. Yang model menjual benar lanjut, membeli tidak boleh, mewakalahkan barang nggak boleh. Tapi ada yang boleh yang laginya. Yang jelas tempat. Nah yang boleh. Gimana hukum boleh? Pura. Ada kasus seperti Bilal bin Rabah. Atau kasus lain lah, bukan Bilal bin Rabah. Kasus seseorang budak yang ingin merdeka. Betanya tertelepon juga. Hai, nyan di budak ini penayung yang kena merdeka. Kena kajak saya rumah dun, cok peng untuk nunjuk bak tuan ni. Itu disebut dengan budak mukhatab dalam bahasa fikih. Budak khitabnya budak yang ikut le si tuan dan jok peng 5 juta maka tak dulu lagi si budak ni kita peng laki-laki peng untuk memerdekakan diri. Tak kala nanti dayu agak. Hai, nyo kacok peng 5 juta, kajuk si tuan budaknya ben pegah lu. Ben pegah lu yang memerdekakannya. Oh, kabar ya, Pak? Tak juga. Itu kan tidak jelas juga. Kalau tidak jelas tempatnya, hukum perniagaan betul. Tapi ini kan jelas sih, di mana jelas orang yang hanya kiban hukum lagi anjir tu. Maka Abu Syekh Wala menjawab, hal seperti itu boleh hukumnya. Ya, berarti boleh, berarti sah. Ya, kan bukanlah Abu Syekh Wala diwasiatkannya seorang nis atau wasiat kibar model dek kena wasiat akan meninggal itu nyo lu wasiat ke drone ngecok pen 5 juta memerdekakan budaknya wasiat baik ne pegah loan memerdekakan. Yang kedua kasus Bilal bin Rabah. Kasus Bilal bin Rabah yang merdekakan yang kau karena punya itu berhijau oleh awak kafir Quraisy. Bilal bin Rabah nyo na urung merdekakan kok. Kalau budaknya sedang berkasus, maka Bilal berkasus. Karena Bilal bin Rabah ketika itu dia kafir Quraisy. Sedangkan adat kafir Quraisy tidak boleh dijual atau dibeli budak kalau budak sedang berkasus. Nampak ni nak mi pegah le Abu Bakar, menyumenan, ni tambah nilai kali lipat. Padu harga budak Bilal bin Rabah ni. Pegah je mungkin masanya 100 dinar. Ditambah le Abu Bakar 100 dinar. Tapi dengan syarat Abu Bakar tidak menundukkan diri bahawa dia yang membeli. Bunyi itu pun Abu Bakar yang beli. Itu le kafir Quraisy.
Jadi kasus yang lain kana masa kafir Quraisy sawal. Yang kabeh tu benar deh. Nah, bertanya nah. Jadi letak ilmu dan uronyo langsung dari ulama dan ilmu tuan hanya menyampaikan lisan saja. Hanya mandum kalimat-kalimat kata-kata yang dalam bacanya adalah kata-kata Abu Syekh Kuala atau Abdul Rauf As-Singkili. Termasuk yang lo mufhum uronyo lo menumpuk ilmu yang ke alil iltizamnya lo nafu iltizamnya. Alil iltizam itu artinya api ke Abu Syekh Kuala, arti alil iltizam itu orang yang merusak barang melainkan kafir harbi. Lagi tiada ia melengakkan mata benarnya ahli iltizam. Baik tadi walaupun sama-sama M ikutnya, nya iltizam yang tabuh tu ihtilam. Itulah kena. Ini mimpi cacat orang tapi mimpi. Kalau boleh Abu Ya kan Syekh Kuala masa Syekh Kuala nak budak betul. oh masanya Hanali budak. Hanali. Tapi kan tak Abu Saji. Nalah bahas. Bukan kerana budak dah muka mua kita Islam budak ke pasti nak dom. Karena budaknya dihasilkan dari perang. Hana lain. Budaknya hasil bila tengok orang yang mau perang dom, yang pasti orang yang kalah perang harus jadi budak. Tawanan. Nah, tawanannya harus jadi budak. Dan budak dalam Islam, ya, ini beda dengan budak dalam non-Islam. Kalau budak di luar Islam, yang budaknya betul-betul hina, disiksa, dihina, mak ibu hidup. Tapi punya budak dalam Islam diwajibkan oleh Rasulullah, diajarkan mengaji, diajarkan cara baca, diajarkan tulis, kasih makan. Tengok budak akan nado. Kemudian ada pertanyaan, nyo masalah budak disebutkan oleh Abu Syekh Kuala. Sedangkan masa gonya hudib perbudakan hana matanya. Tapi dia nak faham ada kalanya Ana di luar Aceh mantau nak budak matanya. Mungkin di Arab Saudi mungkin matanya. Saudi kan kalau benar matanya. Hijaz mungkin mantau nak di Jawa. Jadi Abu Syekh Kuala nupugot hukumnya, nupugot bukunya kan khusus untuk polemik-polemik yang ada di Aceh. Tapi beliau menjawab juga untuk polemik yang ada di luar Aceh. Ya, benar. Yang kedua berarti luah ilmu beliau menjawab hukum bukan hanya permasalahan yang ada di Aceh, tapi juga harus teliti. Apalagi pada masa Syekh Kuala kan polemik-polemik yang terjadi. Lagi polemik masanya pihak dari Arab atau Hijaz mengeluarkan hukum tidak boleh waktu itu Aceh memimpin orang perempuan perhatiannya nak drone pimpin. Kan? Darurina. Hanya kan polemik lah kan. Kemudian polemik bab masa Abu Syekh Kuala iaitu tentang ittihadiyah atau paham wujudiyah atau paham labanya hakikat. Ya, ini polemik yang terjadi. Jadi polemik yang terjadi bab masanya bab masa Abu Syekh Kuala termasuk yang ada di luar Nanggro yang tu benar. Itu syiar Islam. Ya benar. Hanya kan. Jadi kita nyebut kitab Miratul Tulab, kita mengaji tapi ruh beliau dalam ilmunya. Jadi tengoknya Nabi pun anaknya lun buat kau bibi mana belah kau bibi baik benar. Itu pula huruf awam. Huruf cek betul. Jadi dia jawab. Oh nya Abu Syekh Kuala tu. Nyan kabeh kan? Ha kabeh. Ana ni, ana tanya ni. Tinggal luarnya ya. Luar konteks jual beli. Nah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili kan di Kohtaku dipotong lehernya kepada masa Syekh Kuala Syekh mentengah Syekh Kuala fatwanya lebih le Araniri ya. Ya. Nah setuju Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Kohtaku dah kan diri Mana belum baca dari riwayat
yang ditulis oleh almarhum Abu Ya katanya. Abu Ya secara hakikat Aranirian menyetujui ajaran Hamzah. Ya. Kemudian Abu Syekh Wala Menajid menyetujui dan tidak bantah secara keulamaan beliau terhadap ajaran Hamzah Fansuri. Tapi karena ini menyangkut tentang orang awam, urang awam kakaru mendung-mendung, kemudian urang awam yang hana truk ilmu lagi Hamzah Fansuri, ini putuk-putuk gerom kan, maka icok sikap oleh Araniri memberi fatwa kalau begitu kita bunuh saja, biar tidak menjalar ajaran-ajaran yang tidak penting ini ke urang-urang awam. Nah, betul. Sama lagi kasus Sunan Kalijaga dengan waktu memotong leher Syekh Sunan Kalijaga. Dronian wahai Syekh Siti Jenar, di mata namanya berarti cok hukum waktu kau takut betul kan? Betul kan? Nah, jadi nak ajaran yang sebenarnya ajarannya hanya untuk udahnya menungkukan untuk orang lain dan hanya tak peduli sebenarnya. Contoh leh, nak tabuh ilmu yang Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad nak sampaikan bagop dan hanya punya sampaikan bagop rendah akai gop tu. Hai, bagaimana aku? Kan Nabi seorang Rasul, apa yang disampaikan harus disampaikan oleh Jibril harus disampaikan. Kamu leh? Oh tidak, semua dengku ada satu pelajaran ilmu yang Nabi punya, tapi Nabi Muhammad hanya ada betul bak umat. Contoh ilmu yang bak Nabi, tapi hanya betul bak umat. Ilmu ketika Rasulullah melihat Allah secara langsung, antara beliau dengan Allah langsung. Ini betul Nabi? Waktu orang tanya, Nabi, kiban Allahnya? Kakak Nabi jawab, Allah kan nur, Allah itu seperti cahaya. Kami titik. Ini jelaskan oleh Nabi lebih banyak. Oh Allah benar. Hanya yang pertama Rasulullah. Hanya Nabi yang tahu. Jadi punya saat lagi yang buka oleh Rasulullah. Relah mandu akai kau. Akai urung mandu relah. Habis tak ke mana Nabi Musa saja pernah protes tentang ajaran Nabi Khidir. Ya Nabi ya. Ya kan? Dia Nabi Khidirnya wali Allah tengku. Sama lagi Hamzah Fansuri. Nabi Khidirnya ibarat punya dia Aceh. Hamzah Fansuri, puipu buah Hamzah Fansuri mandung yang terima oleh orang awam. Nabi Khidir menacit, hai terima Nabi Musa. Jak kadang-kadang macam-macam kaipoh nak go. Protes Nabi Musa, apa kau nak Nabi Khidir? Dah punya ikut lembek protes. Iban, jak. Oh, jak sama lagi maaf. Jak. Atas perahu orang miskin yang nak kau orang kaya. Kai pelubang oleh Nabi Khidir. Perahu orang miskin tau. Protes Nabi Musa. Apa kau menang cara? Dan nak ikut dulu, menyan ikut dia protes. Muka boleh lagi mana Nabi Musa tengku. Yang simbol bahawa Nabi Musa yang simbol punya ibarat katanya urung awam kon gonya urang awam maksudnya ibarat katanya orangnya urang awam syariat. Sedangkan Nabi Khidir adalah Hamzah Fansuri Aceh. Yang ada Aceh. Jadi karena kabeh mendung urang sesat, maka ikohlah takut oleh Hamzah Fansuri. Yang kedua tuan pegah bahawa Syekh Kuala Nuri Anari tidak membantah ajaran itu secara kepribadian beliau. Tapi karena menyangkut umat, maka berilah fatwa. Mudah-mudahan Hamzah Fansuri. Ini ambil salah sejarah. Itu idanya pegah je nyan Karu Aceh pernah terjadi peristiwa khilafiyah sehingga saling membunuh. Hanya kayak putar sejarah. Hati-hati. Benar? Baik-baik juga lagi kisah Nabi Khidir. Entah macam mana kisah Nabi Khidir. Betul saya protes Nabi Musa. Lego protes. Tinggal duduk ikan Nabi Khidir kajit baik meja le baklon, kajit teruk kono dah. Kabar don meja aju lagi biasa lu lagi biasa. Ya, benar. Masalahnya Hamzah Fansuri dan pengikut nak kegegar api. Ya. Api kota Kuci nah. Kota Kuci maknanya murid-murid beliau nah yang di Kota Kuci. Cuman tiro yang hana yang Kota Ku masanya di petomnya ajaran Hamzah Fansuri yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Jadi tak kira Fansuri ini urang hakikat. Oh kan aku gonya urang hakikat cik tapi petom ajarannya karena nasabah kepentingan menyelamatkan Malaka dari tangan
di Malaka. Oh, maunya dah kalang kubur lah, tak ada. Apa benar? Karena dikelilingi oleh rumah ibadah Cina. Gonya kuburan badeng. Ya. Dan rata-rata memang ulama Aceh luar, rata-rata awaknya di Medan, di Peringgan. Nanti tu putih. Jadi awak Cina, awak Buddha yang boleh lupa apa orangnya. Batu nisan bersih tu. Tengok mana depu. Aceh ada depu. Di sini Buya, di niat pun ibu kota nasun ni ke. Oh, Nyan ribuan makam ulama Aceh. Jadi ternyata jadi Islam. oh benar. Tulisan lagi okey. Berliya. Makanya dino dapat selamat dong martabat nek idanyo raja dan yo dengan cara tabelom kitab beliau. Ya kan? Jadi nyo warisannya warisan ulama raja dan yo. Kon peng, hidup peng le raja tu contoh dah berumben hina 2 kilo. Kabeh lenya holong raja. Na warisan tu puduk lam lumpur bukan le raja. Kalau kaje cok peng cok 2 kilo yang habis. Dah habisnya ho dah belum mana? Bila ilmu ana aku truk bani cucu. Ya yo. Itu warisan raja. Kau ni cucu. Hanali dah kan ilmunya diwarisan ke? Cucu. Hanali lu tengok. Mungkin baliknya dia lanjut kali anak lu. Nak cik urut. Anak tu yang bunuh. Kak. Karena dah menyangkut watenya po tengok tipu lah dah berangkat lah. Maka dah bacanya cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita baca kitab Muqta Alam, Qanun Muqta Alam. Ini adalah salah satu kitab tentang undang-undang dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Bagaimanakah dahulu raja-raja Aceh menyusun undang-undang dalam negaranya? Maka inilah kita baca. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita kalau kita baca tentang beberapa syarat menjadi seorang raja Aceh. Salah satunya adalah Raja Aceh itu harus dekat dengan rakyat, menyembah Allah dan berakhlakul karimah kepada rakyat serta menyayangi rakyat. Yang kali kita baca kan. Jadi ini kita baca dalam baduk kain awak. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan asal rakyat daripada raja. Sekali kan? Jadi Pak Cina. Oh, nyo. Dan negeri itu Kau betul ya, halaman lebelah Dalam Qanun Muqta Alam, yaitu kitab undang-undang dasar negara Aceh kita dulu, dan negeri itu bunda kepada rakyat dan raja itu suami kepada negara. Oh, yang kelima, syarat menjadi raja itu, yang kelima, dalam hal kerajaan itu harus rakyat, maka yaitu ada haknya masing-masing. Rakyat menengah sekalian pekerjaan yang zalim, dan boleh dimakzulkan raja oleh rakyat dengan beristifak. Istifak itu artinya adalah sepakat sekalian rakyat. Apabila raja atau rais itu zalim, maka cara untuk menggantikan raja atau mengangkat raja boleh dari rakyat. Dengan syarat rakyat itu harus memakai sistem istifak. Istifak itu sepakat, nyatang istifak kan beristifak bahasa Arab ittifak. Ittifaknya mufakat dan sepakat. Jadi dalam undang-undang Qanun Muqta Alam, raja boleh nggak dinaikkan rakyat? Boleh. Raja boleh nggak diturunkan rakyat? Boleh. Kenapa? Sebab raja zalim. Boleh turunkan? Boleh. Dengan cara semua rakyat harus beristifak. Istifak artinya sepakat mendukung. Yang benar, benar cara aja kan?
Dan berhak rakyat bersuara. Rakyat berhak bersuara. Dan tiada boleh rakyat berkhianat atas perintah raja atau rais jika perintah itu memberi keuntungan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan negeri dan keadilan yang sama dengan tertib majlis. Nah, tertib majlis ini artinya menurut aturan perundang-undangan. Nah, jadi lagi biasa juga artinya anak pira turah li menyomenan apabila raja itu sudah beristifak oleh rakyat, maka rakyat harus mematuhi perintah raja selama perintah itu dapat memakmurkan rakyat. Kalau tidak dapat, maka tidak boleh beristifak. Apa kan? Ya. Dan setelah daripada itu, maka jika rakyat berkhianat kepada yang benar, maka dihukumkannya dengan hukuman 1 tahun dalam pagar. Dalam penjara. Pagar. Jamun kerengkeng. Benar. Dalam paginya tulis dalam kitab buku ta'alam. Hanya kenyo. Jadi mudah-mudahan hanya ke artinya kalau rakyat itu beristifak dengan kezaliman, dengan penipuan, maka dia rakyat itu pada rakyatnya yang beristifaknya harus masuk dalam pagar. Dalam penjara. Kudeta. Ya, patut tunggu 1 tahun. Ya, undang-undang kondom buta alam 1 tahun masukkan penjara. Ya, dan kena adat konun ma'ruf dan uruf setahil 2 emas. Oh, berarti mana? Adat urang awai, adat adanya raja ni ke ilmu bagi lon si. Urang raja adanya awai nu pergi aturan. Apabila rakyat ketahuan membela yang zalim, maka hukumannya adalah 2. Pertama, hukuman penjara. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat apa? Harus membayar setahil 2 emas. Setahil itu 2 emas. Yang pahina minta le, setahil 2 emas ni kiban ukuran gram uronyo. Ya, tenda. Uronyo kan edang ompeng tapi punya jamun hana menang. Ya, harus dengan emas. Ya. Ya. Setahil jumlah mata peng jamu. Bagi Itali suku cuma peng jamu kan mu. Jadi nak kadar 16 koin ni. Aduh, setahil 16. setahil 16 koin. Nur yang tu macam 16 koin mah berarti. Berarti ini setahil 2 emas sudah. Berarti 16 kali 2. satu koin berapa gram? Ya tergantung mata peng nak sama dia orang mungkin nak peng tertutup nak peng mertu. Maka jadi nyo pertanyaan lun tapi lun aufungnya. Nyo payah nak minta tu padut gram yang setahil 2 emasnya. Cetak. Ya benar. Jadi nyo adat raja, adat kerajaan awal benar. Monyo kan tolong minta tentang setahil 2 emasnya padut gram. Itu lebih tadi ya. Kale, tetapi jika benar halnya, maka mendapat hadiahnya daripada negeri 2 tahil 4 emas. Yang benar. Rakyat dikatakan sebagai rakyat, diketahui oleh pihak raja bahawa rakyat itu membela yang zalim. Maka kasus. Berarti kasus, ketika itu rakyat benar. Terbukti benar bahwa dia dituduh oleh orang lain dan sesungguhnya dia itu benar. Maka raja harus kasih hadiah. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti, padu no? 2 tahil 4 emas. Benar-benar padu? Setahil 2 emas. 2 tahil 4 emas. 2 kali lipat. Benar cara berarti raja negara juga bertanggung jawab jika berbuat salah harus kasih. Akan tapi dengan sempurna dengan segala keterangannya yang sah. Apabila sah, naiklah rakyat tadi itu, dia naikkan kasus, Pak saya dituduh, raja lu dituduh ni oleh kau punya menat kasus. Berarti kasus tak buktikan. Nah, ini bahasa dalam kitab Buku Ta'alam. Tangan dia itu sempurna dan sah, maka negara kasih orang itu 2 tahil 4 emas. Dan raja hana isa baki ko tujinya. Dan orangnya kongkon. Maka di no kan. Nangronyo akarullah tabi-tabi. Akarullah haju-haju apabila dalam setiap pemimpin negara tidak ada keimanan.
Kitanya punya nak iman, insya-Allah iman yang yang akan membimbing kitanya memimpin negaranya. Selama tidak ada keimanan dalam nangronyo, maka rendah nangronyo. Kan boleh begah kan? Kita udah bahas kemarin kan? Nah, nanti ingat le begah lain kanun muka alam bahwa apabila negeri itu sudah mengikut adat asing, jauh dari agama, maka tunggulah negeri itu hancur. Kamu menaikkan? Kamu menaikkan? Kau dapat calon tu batu mas. Aceh kami ya dari rumah minimalis. Kan ya. Rumah minimalis. Jamun rakyat tak beri makan anjir na harus oleh tui. Nah, tak. Ayat yang termaktub dalam konun itu hak rakyat. Konun muka ta'alam ala asyi Darussalam seperti firman Allah Ta'ala, inna payah baca bahasa Indonesia ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syai'an lasta bainahum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma bainahum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai, mereka itu pada agamanya, dan ada mereka itu berpuak-puak dan berkafilah-kafilah, berpartai-partai, maka sekali-kali tiadalah engkau, hai Nabi Muhammad, daripada mereka itu pada sesuatu jua. Hanya sesungguhnya perbuatan mereka itu masing-masing terserah pada Allah Ta'ala, dan kemudian hari Allah Ta'ala akan mengkhabarkan dan membalaskan mereka itu masing-masing dengan apa yang telah memperbuat mereka itu akan dia. Maksud firman Allahnya, selama katanya berpartai-partai, berpisah-pisah, berkafilah-kafilah, jalan sendiri dan jauh dari agama, maka sungguh hancurlah sesuatu itu. Maka Allah berfirman, Muhammad, kau tak dapat sesuatu dari orang yang seperti itu. Gimana seperti itu? Berkafir yang nyu pegah lagi hanya berguna tadi. Kakak berkelompok aja. Hana madu. Nah, kemana kan? Jadi selagi kita nyu orang dan keturunan raja. Kamu nyu keturunan para alim ulama. Mantong pisah-pisah. Mantong atas-atas tepuk Hana maju Aceh nyu. Tu orang maju. Nah, mana? Ini termaktub dalam Qanun Ta'ala, mudah-mudahan bersatulah katanya. Gimana cara bersatu? Faraddu ila Allah wa rasulih. Kembali ba Al-Quran, kembali ba hadis. Betul urang na cara na ide na metode dengan ilmero menancil tuan don na cara na metode na ilmero. Nya munyo tanya yang tapi ataro lon pe ataro don pe ataro cik. Hana rupa munyo menan Allah perintahkan padanya faraddu ila Allah wa rasulih. Munyo menan kembali madu ke dia ba Al-Quran dengan hadis. Kembali. InsyaAllah maju. Jadi nyo tak pelajaran dari Qanun Ta'ala munyo menan na harapan na cita-cita untuk mempersatu Acehnya hana pu harap dengu munyo ditanya hana bersatu. Nah, yang babnya udah. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa yang lu baca dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana, artinya barang siapa yang hendak memecahkan pekerjaan umat Nabi Muhammad ini padahal sedang mereka itu hal keadaannya tidak peduli walau siapapun jua. Nyoknya diamalkan oleh Sultan Ali Muayyad Shah. Sultan Ali Muayyad Shah menghubungkan kerajaan Pedir, ayo bersatu. Sultan Ali Muayyad Shah menghubungkan Khabariyahnya langsung ke Lamno, ayo kita bersatu. Hai tem perang. Akan perang aku sama-sama drawnya hadis Nabi. Pikirlah Nabi barang siapa yang hendak memecahkan pekerjaan umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, maka perintahkan segala presiden atau khalifah untuk
Amalkannya amalan Sultan Ali Muayyad hingga duduk akhirnya menjadi satu kerajaan besar Aceh Darussalam. Dasarnya kan perang. Sultan Ali Muayyad perang di dalam nama. Benar kan? Benar kan? Benar kan sejarah kan yang telah laluan. Benar kan? PD benar sih. Ayo bersatu, hai tim. Oh perang. Ini yang diamalkan oleh Sultan Ali Muayyad. Berarti kaki benar dengan kekuatan ke ajaran mah. Macam nak tamaikan hadisnya tamak bedeng, biji kau bedeng, ngon basoka ni. Mana lah. Mungkin saatnya yang paling canggih bedeng. Buah bedeng mah biasanya paling canggih mini-mi. Katanya berarti menyolagnya dalam hal bud katanya jud tak nak agak mengadu agak le. Tajak bud haigam. Katanya bersatunya macam dengan bahasa roh tu. Pukul kuduknya untuk niat bersatu. Dalam hal bakuduk you. Bakuduk ni kan lagi. Betul. Jadi Rasulullah bersabda, pukul olehmu hai segala khalifah akan kuduknya dengan pedang. Dengan pedang mati kan mati. You nak kena kat UHP. Nya Nabi mengajarkan katanya. Nabi yang mengajarkan kepada kita, kalau ada kamu enggak mau bersatu, ajak perang. Orang habis je cik. Orang habis, pampu pecah dia. Bedeng cik tu. Jauhlah Allah. Allahu Akbar. Kak ada. Jadi alhamdulillah nyokap rumpuk dan nyo dalam qanun mungkuta alam, ternyata nyo aturan kerajaan Aceh dan nyo awai bahawa bersatu itu penting sekali. Kalau tak mau bersatu, maka ayo kita berperang. Alhamdulillah kan. Merumpuk nanya alhamdulillah nyo dan nyo kena ni jak bak kubu Sultan Ali Muayyad. Tapi kita tahu sekarang beliau ternyata mengamalkan hadis baginda Rasulullah ini sehingga tercipta kerajaan Aceh Darussalam yang bersatu. Yang awalnya itu dari kerajaan kecil. Tak mau bersatu, perang. Ya, perang tapi kan? Perang kan? Dalam sejarah perang kan? Perang untuk mana Panca. Perang Sukai Herto, perang Sukai Perto. Apa ni pancanya buayanya kerajaan Batak Sarawak. Ni ya tuntut juga. Betul itu kan? Batak Bataknya. Islam itu. Alhamdulillah yang kamu pol ni. Kita baca tu habis juga kat batuk tu. Kemudian Nabi bersabda, la tajma' al-ummah 'ala dalalah. Tidak bermufakat umatku di atas jalan yang sesat, yakni tidak terimpun atas yang sesat. Bunyo katanya akan bersatu mendum, kata boh faham di baru Quran dengan sunnah, insya-Allah katanya hana le yang pergi sesat-sesatnya, hana le. Insya-Allah bunyo bersatu. Tapi bunyo mantong pisah-pisah, hana pu harap maju Acehnya, hana pu harap ku. Pu ngompeng betul katanya pemaju Aceh, hana cik tetap harus bersatu. Ni hamba satu bagi ke hadis guna. Tamalkan je menjadi apa je lah hadis. Memberi no teka. Kau apa? Membuat tidak menyenangkan. Bukan dengan yang tajamnya lagi. Boleh. Apa kuduk ni? Palai. Bak kuduk dengan pedang. Masalah haji Nabi kan bak kuduk dengan pedang menyongong kai. Yang tangan mati. Hang pedang ni kalau. Ya kalau hadis saya ni sekuat tenaga long kata. Kemudian Rasulullah bersabda, sayati akhir zaman ala ummati nisa'uhum jahilun qauluhum qaulul anbiya wa fa'luhum ka fa'lim fir'aun. Ada kata Nabi bahawa di akhir zaman nanti pada umatku perempuan-perempuan itu menjadi akan kiblat. Kata Nabi Muhammad bersabda, tengok Pak Sabung masa perempuan itu akan jadi panutan orang lain atau panutan kiblat katanya orang agam. Dan segala mata uang menjadi agama mereka. Agama mereka. Itu nya. Ya mana naik lampir. Segala mata uang akan menjadi agama mereka, panutan agama. Munyo napeng agama jalan, munyo napeng agama jalan. Salah. Nah. Kemudian akan muncul ulama-ulama jahil dan perkataan mereka itu seperti anbiya, tapi perbuatan mereka seperti Firaun. Itu Nabi Muhammad. Akan itu sabah ulama tengok kalau Rasulullah bersabda,
akan muncul ulama yang mereka berkata seperti para nabi, tapi perbuatan seperti Fir'aun. Ini yang ditulis dalam Qanun Muqta Alam. Artinya adalah kitab yang sembarangan, karena ini dasar-dasar hukum negara Aceh Darussalam. Tapi dalam aturan negara Aceh Darussalam, pihak raja ditanya pertama hadis Nabi. Berarti nama main itu. Berarti kita simpulkan Qanun Muqta Alamnya sesungguhnya adalah Al-Quran juga. Kenapa? Hukumnya diambil dari Al-Quran. Jadi hana pun pegang, hanya pun bid'ahnya. Oh, hana adangku. Aturan Qanun Muqta Alam mandum dasar dari Al-Quran dan hadis. Olahan dari Quran hadis. So yang pegang masanya, wallahu alam, itu baca sejarah. Nah, inilah aturan Alam Sultan Ali Muhammad Shah. Betul ya? Yang lu baca sejarah benar. Yang mempraktekkan lebih luas adalah Sultan Iskandar Muda. Sehingga maju masanya Pro Imam Ibnu Arabi 35 tahun mengelilingi dunia, cuman 5 raja yang saya kagumi. Salah satunya raja dalam kitab Rihlah, bahwa nama kerajaan Darussalam, Aceh Darussalam diakui oleh dunia dan seterusnya. Bunyi bengih tu. Hah? Bengih tu. Bengih kero tu. Oh ya, yang tu yang tak baca dari awal tu Hanali. Rumah yang lain tu tambung. Jadi dari lon tuan tu mubuk no, lempih nom temai ilmu cik le dari no, arti ji nyo ditekankan oleh raja-raja katanya menyomenan bersatulah katanya. Yang kena tujuan danyo buat, dari naskah kita dulu. Benar kan? Salah satu besar-besar raja katanya bersatu. Ini harus tak praktek laju. Bukan bersatu dalam hal menciptakan kembali negara Aceh ini menjadi negara. Nyo yang babnya oleh dalam balai dan yang ubutnya pujuk bersatu. Nyo siap bersatu ni pekat tu. Jamaah-jamaah lain jak bersatu. Kita mulai dari yang ubutnya oleh, dari balainya. Yang kenyo balai dan nyo. Barunya yang puan-puan itu pun di no sagai apa. Ya, tanya. Kami tu kenal le. Ya. InsyaAllah minggu ke katanya akan bahas taraf susunan pangkat dan jabatan. Ya, kita bahas. Kiban sih bagaimana sih raja-raja Aceh menyusun jabatan. Ya. Tapi cuma hanya cik Muno harus dikurung dalam pagu bukan penjara. Pagu. Berarti orang awalnya pagu yang kena penjara. Kerangkeng pun bisa di kerangkeng. Kerangkeng. Sekolah. Ada mau pena betul-betul. Guna nanti pun. Dan hang dia ada dah. Ya. Karena lebih beralung. Kah, habis. Nari. Kan nyong ada temayang lu mambe tanya. Ya tanya. Mahu Kan biasanya ada meja gede. Boleh pun tanya. Kan tanya macam paduk boh sayang jamaah online. Kadang tanya kan. Kiban nak tanyain nampak online? Kan online hanadunya. Sebab belum sorting kan kamera api yang dia. Berarti ana. Oh, banyak ada. Balon ada. Baru HP lain dengan kamera api kan. Nah, nak tanya ana. Api kan. Karena guna cuma hal tu Kan turunnya ya kan. Ya. Lalu tu. Jadi pakai mutlak itu pura sini pak. Itu gahana rakyat. Ada cik ada kelompok roy kanan salah nak kelompok. Itu tipulan duk salah. Bagi tipulan duk tapi salah bagus belum. Nah ayat. Bukan itu ayat maknanya. Ini itu. Yang nak kira munafik yang sebab ke rakyat nak ke roy. Usulan roy lewat usulan roy hanya tapi ibanan tanya rakyat. Sementara ini kan berkotak-kotak berpartai-partai. Kita bunuh. Yang huruf
apa pejabatnya. Pula. Oh, fikir taruh kau tak rakyat. Apa mana nak buat dewan? Pegah kita tengok. Mana pertanyaan. Mahal berapa dulu. Ramai. Di mana? Anak. Telat buka mungkin ni tu. Kaji bulan tu ukur dengan teman yang mula. Aja benar-benar nanti, insya-Allah. Kabar hari. Mengenai yang ke kasus yang Maro, yang dalam motor